Komunisme itu sudah bangkrut. Uni Soviet bubar, Cina menjadi kapitalis, Vietnam jadi kapitalis, dan Kuba dalam proses menjadi kapitalis. I'm a capitalist, but capitalism without competition is not capitalism. Capitalism without competition is exploitation. Jika kita membicarakan soal negara, tujuan utamanya pasti adalah kesejahteraan rakyat, baik itu secara ekonomi, pendidikan, maupun keamanan. Setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mengatur perekonomiannya, atau yang dikenal dengan istilah sistem ekonomi. Menurut Corporate Finance Institute, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang diadopsi oleh suatu negara dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya, layanan, dan barang kepada seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Pada video ini, aku bakalan bahas mengenai 3 sistem ekonomi yang paling populer, yaitu sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan sistem ekonomi Islam. Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi di mana individu mempunyai hak untuk memiliki faktor-faktor produksi seperti modal dan mesin pabrik. Dengan kepemilikan pribadi tersebut, bebas untuk mempekerjakan orang-orang dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Menurut Adam Smith dalam bukunya The Way of Nation, jika pemilik modal diberi kebebasan untuk menjalankan usahanya, maka itu akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat di sekitarnya. Negara-negara harus berfokus pada keahliannya masing-masing. Negara yang ahli dalam memproduksi pangan tidak usah repot-repot memproduksi mesin, begitupun sebaliknya. Pada akhirnya, perdagangan antar negara akan terjadi dan konsumen di seluruh dunia dapat menikmati produk kualitas tinggi dengan harga yang murah. Karena semua hal tersebut bisa terjadi tanpa campur tangan dari pemerintah. Karena dalam kapitalisme sangat meminimalisir adanya peran dari pemerintah, hingga para pakar ekonomi menemukan ada yang salah dengan sistem ekonomi kapitalisme yang seharusnya dapat mensejahterakan seluruh masyarakat, justru malah membuat kaum buruh semakin menderita, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Sejak saat itu muncullah sistem ekonomi sosialisme. Sosialisme meyakini bahwa pemerintah yang berhak untuk mengalokasikan sumber daya dan kekayaan. Pemerintah menjadi pemegang penuh atas perekonomian suatu negara. Jadi semua orang akan mendapatkan pekerjaan dan setiap orang akan dibayar dengan gaji yang setara dengan pekerjaan mereka masing-masing. Filosofinya mulia, yaitu bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Nah, gimana sekarang? Udah tahu kan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme? Tapi, apakah teman-teman tahu tentang sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam secara umum merupakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran atau syariat-syariat agama Islam. Tujuannya lebih mengutamakan kesejahteraan umat dan dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dasar hukum merupakan landasan yang sangat penting karena dari dasar hukum inilah suatu sistem akan memiliki caranya sendiri dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Ekonomi Islam memberikan kebebasan terhadap mereka yang melakukan aktivitas perekonomian dengan syarat harus memperhatikan halal dan haramnya aktivitas tersebut. Sedangkan sistem ekonomi lainnya lebih mengacu pada profit oriented. Menurut ekonomi Islam, hak seseorang terhadap harta tidak sepenuhnya ia miliki, tetapi ada bagian orang lain yang wajib untuk diberikan. Maka dari itu, dalam Islam terdapat kewajiban yang bernama zakat. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan perbedaan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan sistem ekonomi Islam? Menurut kamu, mana yang lebih baik? Tulis di kolom komentar.